Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Yuni Fitria, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109111705. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SDN 1 Lebak Peniangan kelas 6 dengan materi makanan halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada sampahnya atau tidak? Tidak. Pakaiannya sudah rapi belum? Sudah. Sudah rapi? Berarti sudah siap belum? Sudah. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Zeva. Ada lagi? Segera diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama kita lagi untuk belajar. Baik, berarti selain Zeva semuanya masuk ya? Ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita belajar, kita masuk ke materi kita hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Syifa dipimpin doa ya. Ya, berdoa mulai. Iya, tadi sudah kita berdoa bersama-sama. Tujuan kita berdoa untuk apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tujuan kita doa sebelum belajar. Tunjuk tangan, ayo. Apa? Apa, Vika? Iya, supaya kita dapat kelancaran dalam belajar. Supaya dapat keberkahan dalam belajar. Tepuk tangan buat Vika dong. Jawab. Baik anak-anak, selanjutnya ya, kita sebagai generasi anak bangsa, penerus bangsa negara kita, tentunya kita harus cinta dengan tanah air. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak dimohon untuk berdiri semuanya.
baik itu lebih mulia atau lebih baik daripada kita bersedekah dengan diiringi tindakan yang menyakiti. Begitu Bu. Contohnya bagaimana? Misalnya nih, si Rizky kasih buku dengan si Kevin. Kevin, ini aku kasih buku sama kamu. Kamu kan nggak mampu beli buku sebagus ini. Ini maaf, ini hanya semisal contoh. Merasa sakit hati nggak digituin? Iya. Jadi kalau mau kasih yang bagaimana Bu yang benar? Misalnya nih, si Kevin, aku kasih buku ke kamu. Ya, semoga buku ini bisa bermanfaat. Paham? Baik, masih dengan materi minggu lalu. Ya, apa hikmah daripada saling memaafkan? Dimuliakan oleh Allah. Iya, dimuliakan oleh Allah. Selain itu ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Siapa? Ayo, selain dimuliakan Allah. Dia? Belum tahu. Yang lain? Belum tahu? Baik, aku kasih tahu. Selain dimuliakan oleh Allah, kita dapat paham. Kita banyak teman ya. Dimana-mana kita dikasih, disayangi. Karena apa? Karena kita sudah membiasakan diri dengan saling memaafkan. Baik. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Bab 4 ya, memahami ketentuan halal dan haram. Halal dan haram. Tujuannya. Siapa yang mau baca ini satu? Tujuan pembacaan kita? Oke, ayo Kevin. Rizky. Peserta didik mampu menyimpulkan makanan halal dan haram dengan benar. Ya, berarti pelajaran kita hari ini nanti setelah kita belajar materi makanan dan haram, kita bisa menyimpulkan, oh ini loh makanan halal, ini makanan haram. Yang kedua, iya, coba. Peserta Tidak. didik mampu menyeleksi Iya. makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Iya, setelah belajar selanjutnya kita dapat menyeleksi. Oh ini makanan halal, kita konsumsi boleh. Oh ini makanan haram, berarti tidak boleh dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan selanjutnya. Terus belum selesai. Nomor 3. Siapa mau bacain nomor 3? Tunjuk tangan. Boleh, Kevin. Peserta didik mampu mengkategoriskan jenis makanan halal dan haram. Iya, berarti yang pertama kita mampu menyimpulkan, menyeleksi, kemudian kita mengkategorikan jenis-jenis makanan halal dan haram. Itu adalah salah satu tujuan kita belajar hari ini tentang materi makanan halal dan haram. Baik, sekarang ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan terkait dengan materi kita ini. Apa saja jenis-jenis makanan halal dan haram yang ada di sekitar kita? Siapa? Coba. Buah, sayuran, daging sapi, daging kambing, ayam, ikan. Betul nggak? Betul. Buah, sayuran, daging sapi, ikan, halal atau haram? Halal. Yang sering kita temui setiap hari. Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui makanan itu halal atau haram? Siapa? Dilihat dari jenisnya. Boleh dilihat dari jenisnya atau dilihat kemasannya ada labelnya halal atau haram. Yang ketiga, Deo, boleh dibaca. Mengapa Allah mengharamkan suatu makanan, misalnya babi, kenapa babi diharamkan? Ya, boleh dijawab Deo sekalian dari pertanyaan yang kamu baca tadi. Karena babi memakan kotorannya sendiri. Iya, benar atau tidak? Karena babi memakan makanannya sendiri, kotorannya sendiri. Maka memang di samping dia memakan kotoran sendiri yang menjijikkan, yang kedua memang sudah dijelas dalam Al-Quran bahwasanya babi itu memang haram makan atau dikonsumsi. Iya, jawaban yang betul sekali. Baik, sebelum kita masuk materi untuk selanjutnya, kita tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Berkaitan dengan materi kita akan menyanyikan lagu makanan halal
Kalau sekarang di angka 1. Bisa nanti kalian lihat kalau di jajan, dilihat di labelnya itu ya, ada logo halal atau tidak. Kalau logo halal nomor 1, oh berarti memang makanannya sudah halal. Ya paham ya tentang logo ini ya? Logo halal. Terus kemudian yang kedua, coba kita simak video yang diputarkan. Baik, sudah diamati videonya? Sudah mengerti? Iya. Kalau sudah mengerti coba ibu tanya. Dari video yang kalian amati tadi, apa yang bisa diambil pelajaran dari video yang barusan ibu putar? Apa? Tunjuk tangan? Iya, Kevin? Haram bukan saja makanan tapi bisa juga perbuatan. Iya, haram bukan saja makan, tapi perbuatan juga bisa menjadi haram. Contohnya, mencuri, kemudian berbohong, kemudian durhaka. Iya, pintar. Iya, ini dari video tadi ya. Yang bisa diambil pelajarannya, yang pertama, haram itu bukan berasal dari makanan, tapi cara mendapatkannya, ya, cara memprosesnya. Terus dilihat kalau kita mau beli jajan, beli makanan, dilihat labelnya halal atau haram. Kemudian misalnya nih, air minum halal atau haram? Halal. Tapi kalau misalnya kita minum pas bulan puasa, jatuhnya haram, maka tidak boleh. Bolehnya kapan? Ya, setelah berbuka puasa. Ya, paham ya. Jadi yang video tadi yang barusan kalian amati banyak sekali pelajarannya. Ya, mencuri, berbohong, cara mendapatkan makanan atau minuman. Jika caranya tidak benar maka menjadi haram. Perhatikan gambar berikut ini. Bolehkah kita mengkonsumsi makanan seperti gambar di bawah ini? Yang boleh dimakan pada gambar tersebut adalah yang pertama, iya, chicken, kemudian kepiting, ikan, iya, ada udang, ada sate. Terus yang tidak boleh dimakan, ya, lupa dan anak semut. Sudah bisa membedakan ya? Nah, dari gambar ini mana yang tidak boleh dimakan atau mana yang boleh dimakan. Baik. Sekarang masuk ke pengertian halal dan haram. Bisa dibacakan Aulia? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Berarti segala sesuatu kalau hukumnya halal boleh digunakan, boleh dimakan. Sekarang Fitrina, coba bacakan yang pengertian haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Segala sesuatu kalau itu haram jangan dimakan. Daging babi hukumnya haram, jangan dimakan. Anak semut hukumnya haram, jangan dimakan. Apalagi yang haram dimakan yang kalian tahu di sekitar kalian? Tawon, ular, cicak, kata iya, sudah bisa mengerti ya? Jadi kalau halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan itu halal. Kalau segala sesuatu yang dilarang berarti jatuhnya haram. Dalil-dalil tentang makanan halal dan haram itu ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Yang kedua, Quran Surah An-Nahl ayat 114. Yang ketiga, Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Dan nah, Ibu akan
wa ma uhilla bihi lighairillah. Ya. Jadi bukan hanya makanan memang yang haram, minuman yang diperoleh dengan cara haram, tapi semua binatang yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah hukumnya haram. Bangkai haram, daging babi haram, maaf anjing haram, darah haram. Ya, itu sudah ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173. Maka jangan dimakan. Contoh-contoh makanan halal. Bacakan Bella. Makanan dari padi, jagung sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan dan lain-lainnya. Iya, makanan halal yang pertama makanan dari padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran dan buah-buahan. Kalian salah satu dari situ yang dimakan dari apa? Padi, ya. Terus yang kedua pasti jagung, sayuran dan buah-buahan. Itu termasuk makanan yang ada di sekitar kita yang kita konsumsi setiap hari. Semua makanan yang berasal dari laut, ikan yang berasal dari laut itu halal. Ada yang haram Bu? Ada. Yang mana? Iya. Salah satunya ikan hiu. Kemudian semua binatang ternak, ayam, kambing, sapi, kerbau, unta, ya. Jadi semua haram kalau memang itu sudah dinas dalam Al-Qur'an. Tapi kalau Al-Qur'an hadis dan fatwa ulama mengharuskan, maka makanan yang kita konsumsi sehari-hari juga jatuhnya menjadi haram. Masih semangat? Masih semangat? Jidan kenapa? Baik anak-anak, untuk selanjutnya sudah dibagikan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1 Rizky ketuanya, kelompok 2 ketuanya Kevin, kelompok 3 ketuanya ya. Nanti ibu bagikan lembar LKPD-nya ya, atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada pengertian daripada halal dan haram. Kemudian nanti kalian bedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa diberi nama. Ya, kelompoknya siapa saja namanya ditulis. Dikerjakan bersama-sama. Diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Ya, siap kerjakan. Iya, ini namanya LKPD ya. Kalian mencatat suatu masalah yang sudah diberikan di lembar kerja. Sudah? Sini. Rombongan Kevin. Kelompok 3. Sudah? Sini nak. Ini hasil daripada kelompok 1. Silakan ketuanya untuk mempresentasikan hasilnya. Beri tepuk tangan buat Rizky. Iya, semangat. Sekali lagi, mana tepuk tangannya? Pengertian halal dan haram. Halal artinya sesuatu kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan. Haram artinya sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Makanan halal dan haram. Yang halal telur ayam, kerbau, ikan asin, telur bebek, ikan gurame, tempe, nasi kuning, susu unta, rawon, dan kelinci. Makanan yang haram yaitu singa, buaya, serigala, babi, elang, macan tutul, kucing, kelelawar,
Di label atau di kotak ya. Berarti jawaban Rizky benar. Beri tepuk tangan sekali lagi. Siap, pintar. Boleh duduk Rizky. Sekarang lanjut kelompok selanjutnya. Kelompoknya Kevin. Iya, mana Kevin? Beri tepuk tangan biar semangat. Baca hasil presentasimu. Jelaskan pengertian halal dan haram. Nah, kita lagi. Nah, sudah cukup. Jelaskan pengertian halal dan haram, serta kelompokkanlah makanan di bawah ini berdasarkan jenis halal dan haramnya. Halal adalah sesuatu perbuatan atau makanan yang diperbolehkan. Haram adalah sesuatu perbuatan atau makanan yang dilarang. Atau makanan halal: itik, sate, ayam, udang, telur puyuh, bakwan, jagung, soto, es jeruk, mie ayam, bebek. Haram: kalajengking, kecoa, tikus, anjing, darah, buaya, singa, babi, kata, nanah. Sudah? Yang haram sudah dibaca? Sudah. Ini bagian daripada yang haram. Ini bagian daripada yang halal. Berarti jawaban Rizky benar. Jawaban Kevin? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar semua? Beri tepuk tangan. Terima kasih Kevin. Boleh duduk kembali. Kemudian kelompok terakhir ini jatuh pada kelompoknya Eva. Beri tepuk tangan buat Eva. Boleh dibaca. Maju lagi Pak. Jelaskan pengertian halal dan haram serta kelompokkanlah makanan di bawah ini berdasarkan jenis halal dan haramnya. Secara umum halal artinya boleh diperbolehkan atau diizinkan. Haram Ayo artinya perhatikan. dilarang. Lihat temannya. Ayam, sapi, kepiting, telur ayam, ikan asin, tahu bulat, nasi goreng, pecel lele, susu sapi, buah. Haram: babi, anjing, tikus, harimau, serigala, kelawar, komodo, gajah, katak. Ular. Menurut kalian jawabannya benar atau salah, Nak? Benar. Benar. Boleh tepuk tangan kalau benar. Terima kasih. Jadi untuk tugas kelompok ini memang ada beberapa yang mungkin kurang tepat jawabannya, tapi sebenarnya benar, hanya kurang tepat. Karena kalau ditambahkan halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan menurut syariat Islam. Haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan menurut syariat Islam atau menurut ajaran Islam yang sudah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Benar semua ya. Beri tepuk tangan. Ya. Sebenarnya materi kita ya untuk tugas kelompok diskusi kalian sudah baik ya, maka perlu Ibu beri apresiasi dengan baik atau dengan tepuk tangan. Sekali lagi. Jadi kalian di sini sudah membedakan mana makanan halal, mana makanan haram. Sudah bisa menjelaskan pengertian daripada makanan halal dan haram. Bisa mengelompokkan, oh ini loh Bu, kalau gajah, ular, komodo, serigala itu diharamkan. Kalau tahu bulat ikan asin, enak gitu Bu. Halal. Yang penting cara memperolehnya dan memprosesnya juga benar. Dari tugas yang dibagikan ke kalian tadi masing-masing kelompok, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Sudah paham? Sudah dimengerti? Baik, biar lebih semangat lagi. Tabruk Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Makkah. La ilaha illallah
cara kalian menangkap materi hari ini? Ngerti enggak kalau dikasih tugas masing-masing? Maka sekarang tugas kalian adalah tugas mandiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh contekan. Tidak boleh terburu-buru. Boleh dikumpul satu-satu ya. Biasakan atau budidayakan antri. Ya, selanjutnya. Ada yang belum mengerjakan? Sudah ya? Sudah dikumpul semua ya? Baik. Anak-anak, dari awal ya, dari kita pembukaan, dari materi yang disampaikan sama ibu guru, ya, dari semua yang sudah kita pelajari, ada yang belum paham? Semua sudah paham? Sudah? Sudah mengerti? Sudah tahu materi hari ini apa? Tentang apa? Makanan halal dan sekarang coba kalau memang sudah paham semua, sudah mengerti semua, ibu kasih pertanyaan. Nanti ibu tunjuk. Jadi dari ibu tahu mana-mana yang belum paham. Iya. Contoh makanan yang halal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dela, makanan halal yang ada di sekitar kita yang biasa kita makan sehari-hari. Kambing, ayam, nasi, ikan asin, telur ayam, pempek. Iya betul.
tidak bisa sekolah karena sakit. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Senang ya? Pasti bahagia? Bahagia. Pasti. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Paham? Paham. Alhamdulillah. Anak-anak, materi hari ini cukup. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, ada 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana kepemimpinan beliau-beliau, ya, sehingga sampai sekarang menjadi sejarah yang dipelajari dalam agama Islam. Kita akan belajar tentang 4 Khulafaur Rasyidin. Baik, terakhir silakan bukunya dirapikan. Ya, kita akan berdoa. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan pulang, hati-hati di jalan. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Ya, boleh pulang sekarang. Terima kasih.